dapat kita lihat dari buahnya sehari-hari yang mereka lakukan. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, untuk kesaksian ini, semua orang mengatakan ia salah. Seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti orang yang takut akan Allah itu akan selalu taat dan setia, dan akan selalu peka suara daripada Tuhan untuk dapat menimbang perkara yang benar daripada yang jahat. Dan seseorang ini pasti akan dilihat dari buahnya. Ia suka memberi, ya. Orang yang takut akan Allah ini pasti suka memberi. Nah, wong Jawa mengatakan wong itu lomo, suka wewek, suka memberi. Suka memberi, banyak sedekah kepada umat Yahudi. Satu hal, orang yang takut akan Allah suka memberi, juga dia akan apa yang dilakukan? Suka berdoa, membangun hubungan pribadinya dengan Allah. Orang yang takut akan Allah akan selalu dia buahnya itu adalah dia terbukti dan dilihat banyak orang, dia suka memberi yang terbaik. Tentulah ketika seseorang itu memberikan apa yang dia lakukan untuk orang itu, juga itu sedang memberi kepada Allahnya. Ketaatannya, ketakutannya itu tanggung jawab. Ada kasih dalam, ada kasih di dalam, ada kasih dalam keluarga. Dan taat, dia suka berdoa kepada Allah. Sang sumber yang memberikan kepada Allah Bapa, sang sumber yang memberikan kasih karunia kepada manusia. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Orang yang suka berdoa, orang yang taat, yang saleh, yang suka memberi dan suka berdoa kepada Tuhan, pasti dia diberi kepekaan. Siapa yang hadir di tengah-tengah ketika dia sedang berdoa? Ternyata ada sesosok manusia, ya, sesosok manusia. Seorang malaikat melihat seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, dengan lembutnya sapanya, Cornelius. Cornelius menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa, Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa orang yang saleh itu selalu diperhatikan. Orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, buahnya itu dapat dilihat. Orang itu
Maka pada saat dia berdoa, kehadiran Allah hadir di tengah-tengahnya, maka disitulah Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada Kornelius dan menyampaikan, kepada Kornelius, doamu telah didengar, diingat oleh Tuhan. Sedekahmu sudah sampai ke hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi, yang harus kita bawahi di sini adalah bukan karena kesalehan dan takutnya kepada Allah, tetapi ada sesuatu hal yang perlu diketahui, rahasia ilahi yang belum tersingkapkan di dalam kehidupan daripada Kornelius. Maka disitulah maka Kornelius, orang yang takut akan Tuhan ini, sungguh dia taat dan apa yang dikatakan dia lakukan. Diperintahkanlah Kornelius ini untuk menjemput Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah Simon penyamak kulit di pinggir pantai Yupi di sana. Saudara yang dikasihi, dalam penglihatan, dalam doanya itu dia melihat, saudara. Biasanya ya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dia berdoa itu biasanya karuniai Tuhan untuk dapat melihat yang orang itu benar-benar tulus hatinya dan kebaikan hatinya itu dilihat banyak. Saudara yang dikasihi, ketika malaikat itu menyampaikan jemput sekarang, ada seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus itu sedang menumpang di Yope, di rumah Simon penyamak kulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Kornelius itu memerintahkan seseorang anak buahnya untuk menjemput, disertai pasukan, yaitu prajuritnya yang saleh, ya, bukan sembarangan, tapi prajurit yang saleh, prajurit yang saleh. Ketahui karakter yang baik itu selalu ditempatkan dan diberikan, maka seseorang tidak akan mudah memilih seseorang akan dapat bekerja sama dengan dia. Tentulah dia akan tahu karakter seseorang itu. Tidak asal kamu tentara harus kamu tentara terus semua tentara dipilih. Tidak, itu pilihan saudara. Dia peka terhadap suara daripada Tuhan. Siapa yang diperintahkan untuk mengantarkan untuk menjemput Petrus? Kedua-duanya disertai tentara yang saleh, ya, prajurit yang saleh. Dan sudah sampai di depan, di mana suruhan daripada Kornelius ini, di depan rumah daripada di mana Petrus sedang menumpang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Petrus sedang berdoa, melihat kain lebar yang
turun dari atas dan isinya binatang-binatang yang harus itu dikatakan karena pada saat itu Petrus sedang lapar, saudara. Jam 12 siang dia berdua. Kata apa? Adalah diperlihatkan, Petrus juga diperlihatkan seorang hamba Tuhan yang salah, yang takut akan Tuhan, sebagai Petrus sebagai rasul, dan dia diberikan hikmat, kasih karunia, dan melihat tanda itu adalah tanda daripada Tuhan. Bangunlah Petrus engkau dan sembelihlah binatang itu. Petrus berkata apa? Tuhan, kami tidak pernah, saya tidak pernah makan makanan yang haram dalam hidup. Tuhan berkata apa? Tuhan berfirman apa? Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Dan ketika melihat penglihatan itu, dan Petrus ini sedang terngiang-ngiang memikirkan apa yang dilihat itu, saudara yang dikasih. Dia terngiang-ngiang melihat apa yang dia lihat itu dalam terbesit dalam pikiran, di dalam hatinya, itu di dalam hatinya. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, memanggil seseorang bertanya, apakah Simon Petrus ada menumpang di rumah itu? Ternyata saudara yang dikasih benar. Dan Petrus turun. Siapakah yang kau cari? Petrus yang menumpang di akulah Petrus. Dan akhirnya dipersilakan masuk. Apa masuk kedatanganmu? Kemari. Saudara, Petrus tanya, apa kedatanganmu? Untuk masuk kemari. Datang kemari. Menemui aku di tempat ini. Aku diperintahkan seseorang perwira, orang yang saleh. Seisi rumahnya orang ini takut akan Allah, suka memberi sedekah, peduli akan seseorang. Akhirnya dipersilahkanlah kedua orang itu, dan akhirnya orang yang datang berjumpa dengan Petrus itu diajar tidur semalam dan esoknya baru berangkat bersama-sama untuk menuju ke Kaisaria. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, apakah tidak cukup bahwa Kornelius melakukan segala sesuatu? Dia takut akan Allah. Dia takut kepada Allah. Dia juga suka memberi sedekah. Orang yang baik. Tidak cukup karena dia mengatakan memang dia ini takut kepada Allah. Saudara yang dikasih, dan suka memberi sedekah. Tapi ternyata takut kepada Allah dan suka memberi sedekah kepada sesamanya, siapa saja. Itu pun tidak cukup. Saudara lihat, sekalipun persembahannya, sekalipun perbuatannya diingat oleh Tuhan, di doanya didengar oleh Tuhan, tapi ada sesuatu hal yang perlu diketahui oleh Kornelius. Apa itu, saudara?
yang sangat besar. Orang takut akan Tuhan, suka memberi sedekah, beramal baik kepada seseorang, baik itu perbuatan. Di hadapan Tuhan itu tidak disalahkan, itu diharuskan. Tetapi saudaraku yang dikasihi, ternyata ada sesuatu hal baru. Sekalipun doanya sudah didengar, persembahannya diterima, tapi ada sesuatu hal yang perlu dia ketahui, adalah rahasia besar yang belum didengar dan belum pernah Cornelius ini mendengar. Maka karena orang yang taat, ketika Petrus itu datang saat masuk ke dalam rumah orang Yahudi, orang Kaisaria, di Kaisaria itu saudara, di rumah Cornelius. Tiba-tiba Petrus datang dan masuk dalam rumah, disambut oleh Cornelius, dan Cornelius tersungkur di depan kaki Petrus. Dan Petrus menegakkan Cornelius, janganlah, aku manusia saja. Ingat bahwa sekalipun Petrus ini adalah seseorang rasul, tapi dia penuh dengan segala kerendahan hatinya. Dia mengatakan bahwa aku ini manusia saja. Oleh sebab itu, menegakkan Cornelius itu, sehingga akhirnya duduklah dan masuklah bersama, berduduk bersama. Di situ, saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud engkau memanggil aku kemari? Dan Cornelius ini menceritakan fakta yang sesungguhnya dia melihat ketika dia berdoa. Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan pada jam 3, kurang jam 3 sore. Saudara yang dikasihi, dan mengatakan, jemputlah Simon yang ada di Jope, numpang di rumah Simon penyampak kulit. Itu namanya Simon Petrus, disebut Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang aku sudah ada di sini. Apa maksud engkau memanggil aku kemari? Dia ceritakan semuanya, pengalaman pribadinya, melihat malaikat yang ada di depannya itu, dan memerintahkan untuk menjemput Petrus. Apa yang sesungguhnya yang diperintahkan Allah kepadamu, maka aku akan mendengar. Ini saudara, orang yang taat, aku mau dengar. Dan akhirnya Petrus menyampaikan kepada Cornelius, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dia